40094 dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas Kapita RC. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar Kapita kami dengan judul prediksi harga cabai di Bandar Lampung dengan metode regresi linear. Sebelumnya, di sini kami terdiri dari 5 orang. Ada Rasida Herawati dengan NIM 11814063, Tamara Damayanti 11814069, Iwang Nur Hakiki 11814073, Indri Kurniawan 11814094, dan Sufi Sartika 11814037. Selanjutnya di pendahuluan akan disampaikan oleh Saudari Ara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan, next, latar belakang. Yang melatar belakangi kami melakukan penelitian ini yaitu masyarakat Indonesia menyukai makanan pedas, sehingga membuat tingkat permintaan cabai di pasaran menjadi tinggi, terutama pada hari-hari besar keagamaan seperti pada Ramadan atau menjelang hari Lebaran. Permintaan yang tinggi jika tidak diimbangi dengan hasil produksi yang tinggi juga akan menyebabkan harga cabai menjadi mahal. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian untuk memprediksi harga cabai pada bulan yang akan datang. Hal ini agar masyarakat dapat melakukan persiapan jika terjadi kenaikan harga cabai di pasaran. Masalah dan tujuan. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami angkat yaitu yang pertama, apakah harga cabai mengalami kenaikan secara terus-menerus, dan yang kedua, bagaimana prediksi harga cabai pada bulan depan. Dengan tujuan yaitu pertama, memprediksi harga cabai pada bulan berikutnya, dan yang terakhir yaitu mengetahui kenaikan harga cabai pada bulan-bulan sebelumnya. Next. Berikutnya adalah landasan teori akan disampaikan oleh Bu Nita. Oke, selanjutnya yaitu landasan teori. Next. Yang pertama ada cabai merah. Cabai bisa disebut juga sebagai dengan lombok abang. Cabai merah bisa digunakan pada bumbu masakan, zat pewarna, dan farmasi. Lalu ada prediksi. Yang prediksi merupakan kegiatan menduga sesuatu di masa depan dengan suatu metode ilmiah menggunakan data-data yang ada pada waktu sebelumnya. Lalu ada regresi linear, yaitu merupakan metode yang digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel penyebab dengan variabel akibat. Next. Pada tugas besar kali ini kami menggunakan sekitar 7 jurnal sebagai tinjauan studi kami, dan di sini kami lampirkan 2 jurnal sebagai contoh, yaitu yang pertama ada jurnal yang ditulis oleh Irsyad Al-Falihid, Andre Brian Osmond STMP, Anton Siswara Harjo Ansori STMP pada tahun 2020 dengan judul Estimasi Harga Bahan Pokok Makanan di Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat menggunakan metode algoritma regresi. Metode yang digunakan yaitu algoritma regresi. Hasil penelitian yaitu prediksi harga bahan pokok di masa depan, di mana untuk komoditas A yang memiliki error rate terkecil pada saat pengujian menggunakan metode regresi linear dengan regresi linear berganda dibandingkan dengan 2 komoditas lainnya. Lalu ada di A. Trianggana pada tahun 2020 dengan judul Peramalan Jumlah Siswa-siswi Melalui Pendekatan Metode Regresi Linear. Metode yang digunakan yaitu regresi linear. Hasil penelitian. Pada penelitian data yang digunakan adalah data tahun ajaran 2012-2013 sampai 2019 atau 2020. Dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, dari data yang dikumpulkan ditemukan hasil peramalan untuk tahun ajaran berikutnya adalah 6,27 siswa. Baik, selanjutnya ada metode penelitian akan disampaikan oleh Iwang Nur. Baik, selanjutnya metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian, bermula dari memulainya, kemudian mencari studi literatur, kemudian mencari dataset, lalu data training dan data testing. Setelah itu proses regresi linear dan hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan selesai. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Pada penelitian kali ini, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi pustaka, di mana data diperoleh dari media internet atau situs web. Pada data penelitian kali ini,
Dataset diperoleh dari situs web Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh Rasul Irawan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan, di mana di sini terdapat alur untuk pengolahan data, menentukan variabel, data split, proses regresi, proses prediksi, dan mencari error. Di mana proses-proses ini merupakan proses yang dilakukan dalam pengolahan data. Yang pertama, pengolah data. Pengolahan data ini di mana data yang digunakan berasal dari bulan Desember sampai April 2021. Adapun data yang digunakan yaitu sebanyak 68 data. Yang selanjutnya yaitu menentukan variabel. Pada proses menentukan variabel, kita akan menggunakan dua variabel, yaitu variabel X dan Y, di mana variabel X ini mempresentasikan tahun dan bulan, dan variabel Y mempresentasikan variabel harga. Lalu yang selanjutnya yaitu data split. Data split ini membagi dataset menjadi data training dan data testing. Data training ini digunakan untuk proses men-training data atau pada proses percobaan, dan data testing digunakan pada proses testing, di mana proses tersebut berhasil atau tidak. Di mana data training ini berjumlah 80% dan data testing sebanyak 20%. Selanjutnya yaitu masuk proses regresi, di mana dalam membuat model regresi kita mencari nilai-nilai koefisien dan intercept yang disebut sebagai parameter model. Nah, dari proses regresi ini program kami memperoleh nilai koefisien sebesar min 20.754.459 dan nilai intercept 10.292 dan min 27,72 sekian. Selanjutnya, proses prediksi. Pada proses prediksi ini kita melakukan prediksi dengan menggunakan data testing yang sudah dibuat sebelumnya dengan menggunakan pola yang sudah terbentuk menggunakan persamaan regresi linier. Adapun pada proses prediksi ini akan menghasilkan data atau harga yang sudah berhasil dalam proses prediksi. Yang selanjutnya yaitu menghitung nilai error, di mana nilai error ini digunakan untuk menghitung seberapa besar error pada program yang kami buat. Untuk menghitung nilai error menggunakan metode MSE atau mean squared error. Dan pada program ini menghasilkan nilai MSE sebesar 872989,1867969 dan memiliki nilai RMSE sebesar 9.343. Nilai RMSE ini artinya akar dari nilai MSE, yang dimana nilai RMSE ini berarti setiap hasil dari prediksi pada data terhadap data akurasi memiliki selisih nilai rata-rata sebesar nilai RMSE tersebut, yaitu sebesar 9.343. Selanjutnya, menampilkan hasil, di mana dapat dilihat pada slide. Di situ sudah ditampilkan grafik, di mana garis berwarna merah merupakan data asli, sedangkan garis berwarna biru merupakan hasil prediksi yang sudah dihitung. Data variabel X ini menunjukkan data bulan yang memprediksi harga cabai merah. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dan syarat. Kesimpulannya, program ini dapat mengimplementasikan model regresi linear dalam memprediksi harga cabai merah.
perhitungan regresi linear menghasilkan nilai koefisien sebesar minus 2075449,72 dan memperoleh nilai intercept yaitu 10292,31 dan minus 27,73. Pada perhitungan regresi linear memperoleh nilai MSE sebesar 87299,59,19 dan memperoleh nilai RMSE sebesar 9343,4394. Selanjutnya saran, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan data harga cabai lebih banyak dan bervariasi. Juga diharapkan dapat menggunakan metode lain menghitung akurasi prediksi harga dapat dibandingkan metode mana yang memiliki akurasi tertinggi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk programnya akan kami lampirkan pada video berikut. Terima kasih.